Perkenalkan, nama saya Zara Lutfina Pramono dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Manajemen dengan NIM 208081414055. Pada video singkat ini, saya akan mengevaluasi hasil perkuliahan mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan sebagai nilai ujian akhir semester. Sebelumnya, mari kita bahas secara singkat dulu mengenai apa itu literasi sosial dan kemanusiaan. Literasi sosial merupakan bagaimana kita menerapkan nilai, sikap, dan keterampilan kita, baik keterampilan sosial maupun intelektual, untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat. Sedangkan kemanusiaan adalah nilai-nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang terikat secara alamiah dengan manusia, atau sifat-sifat hakiki manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Tapi dari penjelasan singkat tersebut, dapat kita pahami bahwa satu poin yang amat penting pada materi-materi di mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan ini adalah manusia. Manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial dengan beragam karakteristik. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk individu? Tiap manusia pasti memiliki keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas atau khusus. Ciri khusus itulah yang menciptakan perbedaan, entah secara fisik, pola pikir, perasaan, dan lain-lain. Tidak ada manusia yang benar-benar sama. Manusia disebut sebagai individu atau pribadi tidak hanya karena memiliki tubuh saja, tapi ada beberapa unsur-unsur lainnya seperti unsur jasmani, unsur rohani, fisik, psikis, jiwa, dan lain-lain. Dan bersatunya semua unsur tersebut, barulah kita bisa disebut sebagai suatu individu atau pribadi. Sedangkan kita manusia juga seorang makhluk sosial, dalam artian manusia memiliki dorongan untuk melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya. Maka dari itu, selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari pengaruh manusia-manusia lain, dan kita juga saling mempengaruhi satu sama lain. Proses bersosialisasi ini sudah dilakukan semenjak kita masih bayi hingga saat ini. Karena adanya dorongan interaksi dan sosialisasi, manusia biasanya hidup secara berkelompok atau bersama-sama dalam sebuah wilayah. Manusia-manusia yang hidup berkelompok ini nantinya akan membentuk suatu sistem di mana di dalamnya terjadi interaksi antar individu. Kelompok manusia ini kita sebut sebagai masyarakat. Tapi kita semua tahu bahwa sosialisasi dan pembentukan sosial dalam sekelompok individu tidak seterusnya akan berjalan mulus. Hubungan antar manusia yang seperti kita tahu memiliki berbagai perbedaan antar individunya tidak dapat dipisahkan dengan adanya konflik sosial. Maka dari itu, untuk menciptakan masyarakat yang minim konflik, dibuatlah adanya batasan-batasan atau aturan yang membatasi dan dibuat atas dasar keputusan bersama untuk menciptakan masyarakat yang minim konflik. Maka dari itu, di dalam masyarakat ada yang namanya norma, hukum, dan nilai-nilai. Nilai sosial merupakan sebuah anggapan dari masyarakat untuk sesuatu yang mereka harapkan. Sedangkan norma merupakan perintah atau larangan-larangan sosial yang harus dipatuhi masyarakat untuk menciptakan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan hukum merupakan aturan yang mengikat atau memaksa. Hukuman ini nantinya yang mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh pihak berwajib. Kenapa dikatakan memaksa? Karena hukum ini harus dipatuhi. Dan kenapa dikatakan mengikat? Karena hukum itu mengikat atau berlaku untuk semua orang yang ada di wilayah berlakunya hukum tersebut. Dalam sebuah masyarakat, nantinya akan terlahir sebuah kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil, penjelmaan, atau manifestasi dari kerja jiwa manusia. Dengan kata lain, masyarakat itu merupakan himpunan dari manusia-manusia yang melahirkan, mendukung, dan mengembangkan kebudayaan itu. Apabila kebudayaan adalah bukti adanya upaya manusia untuk terus berlanjut, peradaban adalah titik akhir dari kegiatan manusia. Kebudayaan muncul terlebih dahulu daripada peradaban. Menurut Toffler, terdapat 3 gelombang peradaban umat manusia. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada industri, dan yang ketiga ada teknologi informasi. Sekarang ini kita sudah masuk ke dalam fase teknologi informasi, di mana teknologi sudah semakin canggih dan praktis, dan juga muncul istilah yang namanya modernisasi. Selain semakin tipis pula batasan-batasan antara manusia karena munculnya teknologi seperti internet, telepon genggam, dan lain-lain, adanya inovasi yang memajukan teknologi informasi dan komunikasi tersebut melahirkan yang dinamakan sebagai globalisasi. Banyak dampak positif yang kita dapatkan dari adanya globalisasi ini. Misalnya nih, jarak terasa semakin dekat dengan adanya internet dan lain-lain, dan juga memudahkan hampir seluruh kegiatan manusia. Tapi, di balik itu semua, ada pula pengaruh negatif yang kita dapatkan dengan berkembangnya globalisasi, khususnya di Indonesia. Misalnya, munculnya paham-paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai atau dasar negara yang ada di Indonesia. Lalu terkikisnya kebudayaan bangsa akibat munculnya budaya-budaya baru.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manusia merupakan makhluk dengan berbagai macam karakteristik. Namun, karakteristik atau ciri khas manusia yang tadi aku sebutkan, seperti laki-laki, perempuan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain sifatnya masih sederajat atau horizontal. Lalu apa sih karakteristik atau pembeda manusia apabila dilihat secara vertikal? Fenomena sosial yang dapat dilihat secara vertikal bisa disebut juga sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini rekat kaitannya dengan kehidupan sosial manusia, dan terdapat adanya pembagian strata masyarakat yang didasarkan atas kedudukan atau peran manusia dalam masyarakat. Kedudukan atau status seseorang yaitu bisa dikatakan sebagai tempat atau posisi seseorang pada suatu kelompok sosial. Biasanya orang dengan kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi diperlakukan dan ditempatkan dengan lebih tinggi pula dalam struktur masyarakat dibanding mereka dengan status sosial yang lebih rendah. Umumnya, ada 3 macam kedudukan yang kita kenal. Yang pertama ada ascribed status, yaitu kedudukan yang kita peroleh dari kelahiran. Contohnya, kedudukan seorang bangsawan atau seorang raja dapat dijumpai di masyarakat dengan sistem berlapis-lapis yang tertutup. Yang kedua, ada achieved status, itu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, bersifat terbuka bagi siapa saja, dan diperoleh dengan kemampuan masing-masing individu. Yang ketiga, ada assigned status, yaitu diberikan kepada seseorang yang telah memperjuangkan suatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan peran mungkin lebih merujuk pada fungsi, penyesuaian diri sebagai proses. Dengan kata lain, seorang menduduki posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, sehingga lebih dinamis daripada kedudukan. Misalnya nih ya, peran orang tua dalam masyarakat untuk merawat dan mendidik anaknya dengan baik, dan peran guru di masyarakat adalah untuk mengajar dan mendidik muridnya. Dari itu kita dapat simpulkan bahwa status adalah peringkat dalam hierarki sosial, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang. Ketika kamu menyandang status atau kedudukan, maka ada ekspektasi peran yang dijalankan. Keduanya berdampingan, dan hal itu merupakan unsur yang penting dalam suatu struktur sosial. Tapi tahu nggak sih, kalau menurut Randall Collins, dalam The Credential Society and Historical Sociology of Education and Stratification, mengemukakan bahwa proses stratifikasi sosial ini dipengaruhi oleh pendidikan formal. Sejak dulu banyak sekali fenomena atau masalah yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Misalnya nih, mengenai pendidikan tadi, adanya kesenjangan sosial, perbedaan yang mencolok, atau suatu ketimpangan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Hal ini sudah menjadi sebuah masalah dalam masyarakat, terutama di masyarakat kita Indonesia. Selain diakibatkan oleh penuhnya penduduk, faktor kurangnya pendidikan juga memengaruhi adanya kemiskinan ini. Padahal dari faktor lingkungan, entah ekonomi maupun sosial, orang miskin memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mendapatkan pendidikan, baik formal maupun informal sebaik masyarakat kelas atas. Hal ini menimbulkan adanya lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, si kaya dengan semua privilege-nya, dan si miskin yang kesulitan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Masalah ini dapat menjadi akar dari masalah-masalah lain seperti kriminalitas dan meningkatnya jumlah pengangguran dalam suatu negara. Masih membahas mengenai masalah sosial yang berkaitan, selain kesenjangan sosial tadi, ada juga satu masalah yang menurut saya masih sering diperbincangkan di kalangan anak-anak muda dan milenial di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yakni mengenai ketimpangan gender. Pertama-tama saya tekankan terlebih dahulu bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin. Di saat kita lahir dengan jenis kelamin, gender merupakan konstruksi sosial dalam masyarakat. Ya jelas masih erat hubungannya dengan masalah kedudukan dan peran tadi. Contohnya nih, peran perempuan di rumah tangga harus memasak, mengurus rumah, dan lain-lain. Itu semua cuma konstruksi sosial. Tidak ada kewajiban yang mengharuskan perempuan untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Begitu pula dengan laki-laki. Banyak yang mengatakan bahwa laki-laki harus bekerja saja dan tidak boleh mengurus rumah. Itu contoh yang biasa kita lihat sehari-hari ya. Selain itu, ketimpangan gender ini juga menghasilkan adanya masalah-masalah lain seperti misalnya stereotip negatif dalam masyarakat. Misalnya laki-laki itu menangis artinya dia cengeng, dan laki-laki tidak boleh emosional karena terlihat seperti perempuan. Menurut saya, hal ini justru nantinya akan mengakar ke masalah-masalah gender lain. Misalnya nih, laki-laki nggak boleh meluapkan emosinya karena dia tadi dicap cemen. Timbullah normalisasi pada perilaku laki-laki yang meluapkan emosinya dengan cara marah-marah dan melakukan kekerasan. Nah, hal ini dapat meningkatkan tingkat KDRT atau kekerasan terhadap perempuan juga. Kira-kira itu aja evaluasi sekaligus flashback materi-materi yang saya dapatkan selama mengikuti kuliah literasi sosial dan kemanusiaan.
Terima kasih banyak untuk Bu Erma selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Sosial dan Kemanusiaan atas semua ilmu yang kita dapatkan selama 1 semester kemarin. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.